Selamat sore Tribuners, kali ini ada Mufti Fauzia menemani Anda di live Tribun Travel Update edisi hari Senin 9 Mei 2022. Berbagai informasi terkait wisata hingga kuliner akan kami sajikan spesial untuk Anda. Pastinya akan disampaikan secara langsung bersama dengan sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live Travel Update selengkapnya. Kita akan menuju ke informasi pertama kali ini, Tribuners, dan kali ini ada sosok Muhammad Awam Prakoso yang merupakan salah satu tokoh pemerhati anak yang mendirikan Kampung Dongeng Indonesia. Pria kelahiran Blora, Jawa Tengah 18 Mei 1973 ini mulai berkegiatan dongeng sejak tahun 1999. Kemudian di tahun 2009 dirinya mendirikan Kampung Dongeng Indonesia. Selain membuat base camp yang didatangi anak-anak, pihaknya juga aktif keliling mendongeng, baik ke kampung-kampung maupun ke sekolah. Untuk mengetahui kisahnya, ada rekan kami Rafsan Zani Simanjorang dari Warta Kota dengan informasinya. Silakan Rafsan Zani. Ya, terima kasih rekan Mufti. Ya, dongeng merupakan warisan budaya seni tutur yang harus dilestarikan. Inilah salah satu motivasi yang dimiliki oleh Muhammad Awam Prakoso atau yang akrab dipanggil dengan Kak Awam. Bagaimana Kak Awam melihat hingga saat ini terjadi gap antara orang tua dan juga anak. Untuk itulah dirinya menghadirkan Kampung Dongeng, di mana dongeng menjadi jembatan antara orang tua dan anak. Dongeng bisa ditujukan kepada anak saat anak berusia dini, prasekolah, TK hingga usia 10 tahun. Contoh dongeng yang kerap diberikan oleh mereka yaitu legenda, cerita rakyat, dan juga cerita kekinian. Dan Muhammad Awam Prakoso memang mendirikan Kampung Dongeng sejak tahun 2009 lalu. Motivasinya ataupun impian terbesarnya adalah memiliki kampung dongeng di seluruh provinsi di Indonesia. Hingga saat ini Kampung Dongeng telah ada di 27 provinsi. Dan ada beberapa tantangan dalam mendirikan Kampung Dongeng ini sekaligus mewujudkan mimpi Kampung Dongeng ada di seluruh provinsi di Indonesia, yaitu relawan dan juga perhatian pemerintah. Untuk relawan, Kak Awam menjelaskan bahwa tidak mudah untuk mendapatkan relawan yang bisa mendongeng. Kemudian untuk perhatian dari pemerintah, hingga saat ini pemerintah belum bisa merangkul seluruh pendongeng, karena pendongeng juga merupakan salah satu industri kreatif ataupun ekonomi kreatif yang seharusnya bisa dirangkul dan diberikan wadah khusus, sehingga pendongeng bisa lewat mendongeng bisa juga mencukupi kebutuhan hidupnya, sekaligus memberikan pemahaman-pemahaman ataupun nilai-nilai yang luhur yang baru kepada anak-anak. Dan kemudian hingga saat ini pusat dari Kampung Dongeng tidak berubah, masih tetap di Ciputat, Tangerang Selatan. Dan adapun Muhammad Awam Prakoso merupakan sosok pemerhati anak yang hingga saat ini pun terus mengajarkan hal-hal apa yang bisa dilakukan oleh anak dan juga oleh orang tua, supaya anak-anak tetap merasa bisa dekat dengan orang tua dan juga tidak kehilangan jati diri, bahkan nilai-nilai yang luhur yang telah diberikan ataupun dilestarikan hingga saat ini. Demikian rekan Mufti. Baik, terima kasih untuk informasinya Rafsan Zani Simanjorang dari Warta Kota. Dan Tribuners, terkait dengan informasi tersebut, ada pula informasi dari Muhammad Awam Prakoso yang merupakan pendiri dari Kampung Dongeng Indonesia. Berikut informasinya. Ya, Kak, kita penasaran nih seputar sepak terjang Kampung Dongeng Indonesia. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Awam, ini dimulai sejak kapan nih Kak? Ya, jadi kalau saya mulai berkegiatan dongeng mulai tahun 99, jadi 23 tahun yang lalu. Tapi kalau Kampung Dongeng didirikan sejak tahun 2009, jadi baru 13 tahun. Nah, mulai dari kita membuat base camp yang nanti didatengin anak-anak, juga kita melakukan kegiatan-kegiatan keliling mendongeng, baik di kampung, sekolah, seperti itu. Kak, kalau boleh tahu, ide awalnya dulu kenapa bisa akhirnya mendirikan Kampung Dongeng Indonesia ini seperti apa, Kak? Ya, karena kita melihat bahwa dongeng adalah warisan budaya bangsa, yang mana ini
merupakan seni tutur yang harus terus dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, semakin ke sini antara orang tua dengan anak ini kan terjadi jurang pemisah ya. Artinya anak senang dengan main sendiri, orang tua sibuk kerja sendiri gitu, sehingga harus ada sebuah jembatan titik temu agar mereka tidak merasa kesulitan dalam berkomunikasi. Nah, salah satunya dengan cara mendongeng atau bercerita. Lalu yang ketiga, nggak apa-apa sini aja. Kemudian yang ketiga, bahwa anak-anak itu di kampung seperti yang kita ketahui itu tidak lagi banyak memiliki ruang bermain, apalagi di Jakarta ini. Mudah-mudahan dengan adanya tempat seperti ini itu bisa membuat anak-anak itu ngeriung lah. Ini kan targetnya kan anak-anak nih Kak. Rata-rata usia berapa aja sih? Karena kalau kita ngomongin dongeng itu kan rata-rata ya anak kecil mungkin ya di dalam pikiran masyarakat awam. Tapi kalau di sini rata-rata usia berapa? Ya, sebenarnya dongeng untuk lintas usia, tetapi memang idealnya memang kalau dongeng saat ini memang untuk anak-anak usia dini sih ya. Dari mulai mereka TK, PAUD, atau sebelum prasekolah sampai dengan usia-usia 7 sampai 10 tahun. Itu yang paling banyak hadir ya. Tribuners, kali ini kita akan mengintip wisata yang ada di Bangka Belitung. Di sana ada wisata Pantai Tikus Emas. Lokasi wisata ini terkenal dengan patung tikus berwarna emas yang menjadi destinasi favorit masyarakat dari Bangka Belitung. Wisata ini menjadi primadona untuk dikunjungi saat libur Lebaran, baik dari wisatawan lokal maupun wisatawan dari luar daerah. Bahkan ribuan wisatawan terpantau memadati pantai selama libur Lebaran kali ini. Pihak pengelola bersama dengan Polres Bangka pun akhirnya mengamankan arus lalu lintas agar tidak menumpuk di area wisata. Pengelola pun mengatakan wisatawan yang datang ke Pantai Tikus Emas itu tercatat lebih dari 5.000 orang. Nah, untuk tahu lengkapnya akan disampaikan rekan kami, ada Ahmad Rifki dari Bangka Pos dengan informasinya. Silahkan rekan Ahmad Rifki. Ya, baik, terima kasih rekan Mufti. Ya, memang pada hari Minggu kemarin yang merupakan hari terakhir libur Lebaran 1443 Hijriah ya. Sejumlah pantai di Provinsi Bangka Belitung ramai dikunjungi oleh wisatawan baik itu dari dalam daerah maupun di luar daerah. Nah, salah satunya pantai yang menjadi lokasi favorit destinasi untuk berwisata yakni Pantai Tikus Emas. Pantai yang terkenal dengan patung emasnya ini pada hari Minggu kemarin mencapai puncaknya, yakni dikunjungi hampir lebih dari 5.000 orang. Nah, berdasarkan informasi dari pengelola pantai, bahwa pada kunjungan hari Minggu kemarin itu melebihi ada hari-hari sebelumnya. Jika pada hari H+1 kemudian H+4 Lebaran, itu berkisaran 3.000 saja. Namun pada saat hari terakhir libur Lebaran kemarin, kunjungan di Pantai Tikus Emas itu meningkat sekitar 5.000 lebih orang. Nah, hal tersebut juga menyebabkan macet di pintu masuk wisata, kemudian di area wisata juga itu banyak sekali dipenuhi dengan mobil-mobil pribadi, kemudian mobil bus juga, serta motor yang dari wisatawan yang ingin berkunjung berdestinasi ke Pantai Tikus Emas. Nah, hal tersebut juga menyebabkan dari pengelola sempat memberhentikan terlebih dahulu kendaraan yang ingin masuk agar nanti kendaraan di dalam area wisata Pantai Tikus Emas ini dapat stabil seperti itu, karena memang jika dipaksakan untuk masuk semuanya, semua kendaraan, nanti dikhawatirkan akan menyebabkan macet dan kendaraan yang ingin keluar itu tidak bisa. Nah, saking banyaknya di pantai kunjungan wisatawan di Pantai Tikus Emas kemarin, memang banyak sekali ya seperti itu, dan tugas kepolisian dari Polres Bangka pun sempat turun juga untuk mengamankan lalu lintas, kemudian juga untuk mengatur jalannya lalu lintas tersebut. Dari pihak Polres Bangka juga kemarin mereka selalu menanyakan kepada pengunjung yang datang yang ada di sana terkait vaksinasi. Nah,
Untuk pengunjung yang tidak atau belum vaksin, mereka menganjurkan untuk vaksin dan yang telah disediakan oleh pihak Polres Bangka bekerjasama dengan Puskesmas Kelurahan Songoliat untuk melakukan proses vaksinasi yang ada di sana. Nah, Tribuners, untuk Pantai Tikus Emas sendiri, kenapa dijadikan destinasi wisata favorit oleh masyarakat Bangka Belitung kemarin? Karena memang Pantai Tikus Emas ini terkenal sekali ya dengan panorama wisatanya yang sangat menakjubkan. Kemudian biaya masuknya juga tidak sangat mahal, hanya dibanderol Rp5.000 per orangnya untuk yang dewasa ya. Kemudian untuk yang anak kecil itu hanya Rp2.000 saja. Jadi dengan biaya yang sangat murah, tentu pantai ini menjadi primadona masyarakat Bangka Belitung yang tidak perlu merogoh kocek dan dalam, hanya murah saja, tetapi mereka bisa menikmati pemandangan yang sangat menakjubkan yang ada di pantai. Nah, adapun hari-hari wisatawan yang ada di sana kemarin, mereka habiskan dengan berenang, kemudian bercengkerama, bersantai dengan pihak keluarga juga, dan menikmati berbagai fasilitas yang telah disediakan oleh pihak pantai, seperti ada danau juga, danau yang tentu sangat instagramable, kemudian ada mainan juga seperti flying fox, kemudian ada volley, ada penyu juga, ada penangkaran penyu di sana, sehingga memang hal-hal tersebut menjadi daya tarik Pantai Tikus Emas dibandingkan pantai-pantai biasanya. Jika pantai pada biasanya yang ada di Bangka itu hanya terkenal dengan batu-batunya, kemudian airnya yang biru, namun berbeda dengan Pantai Tikus Emas tadi, karena ya pihak pengelola memang selalu berkomitmen untuk meningkatkan fasilitas ya, dari mulai segi penambahan objek wisata, kemudian segi kebersihan pantai juga. Nah, inilah yang menjadi daya tarik dari wisatawan, sehingga pada kemarin Minggu mencapai puncaknya yang dikunjungi lebih dari 5.000 wisatawan. Nah, adapun kunjungan yang ada di sini kemarin itu kebanyakan juga dari warga-warga yang berasal dari luar daerah yang kebetulan juga pada tahun ini melaksanakan mudik ya, mudik setelah 2 tahun lamanya tertunda, sehingga warga yang merantau di luar Bangka Belitung, akhirnya mereka pada saat cuti Lebaran ini, mereka kembali ke Bangka Belitung dan berlibur ke pantai. Nah, salah satunya di antaranya Pantai Tikus Emas tadi. Pilihan ini tentu tidak salah ya, karena Pantai Tikus Emas ini menjadi satu di antara sejumlah pantai yang dijadikan patokan sebagai wisata favorit. Karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini berbeda dengan pantai-pantai lainnya. Nah, informasi dari pengelola juga bahwa mereka akan terus ya meningkatkan fasilitas, kemudian memperhatikan juga kenyamanan pengunjungnya, sehingga mereka bekerja sama dengan pihak Polres Bangka untuk selalu mengamankan dari segi keamanan, kemudian segi kelancaran lalu lintas kendaraan, dan juga kesehatan dari para wisatawan, yakni dengan cara mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Satu di antaranya tadi menyediakan jasa vaksinasi ya, gratis untuk wisatawan yang belum melakukan vaksin. Nah, sekian rekan Mufti. Baik, terima kasih Ahmad Rifki dari Bangka Pos atas informasi Anda, dan selamat bertugas kembali Rifki. Ya. Baik Tribuners, kali ini kita akan menuju ke informasi lain. Selama libur Lebaran, banyak lokasi wisata yang dipadati oleh para pengunjung. Sama halnya dengan pantai di sekitaran Tanjung Tinggi Belitung. Dari pertigaan Lor-In menuju ke arah pantai Tanjung Tinggi, terlihat mobil-mobil yang terparkir di kiri dan juga kanan jalan. Tak hanya warga yang berlibur, lapak pedagang dadakan juga menjual beragam makanan ringan. Nah, untuk mengetahui situasi di sana, Tribuners, rekan kami Adelina Nurmalita Sari dari Pos Belitung akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Silakan Nurmalita. Baik rekan Mufti dan Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa memang suasana sekitaran Pantai Tanjung Tinggi atau dikenal juga sebagai Pantai Laskar Pelangi Belitung terlihat ramai saat hari terakhir masa libur Lebaran kemarin, terutama pada saat sore hari. Dari arah pertigaan Lor-In sampai ke arah Pantai Tanjung Tinggi, nampak di sisi jalan dipenuhi mobil-mobil yang terparkir. Berwisata pantai ini memang menjadi favorit masyarakat Belitung karena murah meriah, karena tidak ada dikenakan tarif masuk, namun masyarakat bisa tetap menikmati suasana pantai
yang indah dengan panorama birunya lautan yang kontras dengan pasir putih. Berwisata ke pantai memang menjadi keseruan tersendiri untuk berlibur bersama teman dan keluarga, dari anak-anak hingga dewasa. Ini terlihat dari banyaknya anak-anak maupun orang dewasa yang berenang di laut atau bermain pasir putih khas pasir pantai di Belitung. Selain itu, rombongan keluarga juga asik membuat tenda atau menggelar tikar sambil berkelakar ataupun menikmati bekal yang dibawa dari rumah. Saking ramainya pengunjung, tak jarang ada rombongan yang datang sudah dari pagi-pagi sekali agar kebagian tempat dengan spot yang nyaman. Misalnya spot yang ada pohon agar bisa berteduh saat cuaca panas, atau spot dengan lokasi yang menarik, misalnya pantai dengan bebatuan granit, agar terlihat menjadi latar belakang keren saat berfoto. Ramainya suasana pantai sekitaran Pantai Tanjung Tinggi ini juga nampak dimanfaatkan sejumlah pedagang yang menjual rujak, ada juga kopi, es krim, maupun cemilan lainnya. Demikian Mufti, kembalikan dari studio. Baik, terima kasih Adelina atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali Adelina. Baik Tribuners, kita menuju ke informasi selanjutnya. Ada salah satu tempat wisata di Kabupaten Bolang Mongondo Selatan yang ramai dikunjungi warga. Tak hanya warga setempat, namun ada pula warga yang berasal dari luar daerah. Baik dari daerah Bolang Mongondo Timur atau dari Bolang Mongondo. Tempat wisata ini yakni Pantai Dami yang berada di Desa Kombo Timur, Kecamatan Pinolosian, Bolsel. Dan bagaimana lokasinya, kita juga akan terhubung bersama dengan rekan kami, ada Indra Lapa dari Tribun Manado dengan informasinya. Halo rekan Lapa, silakan dengan informasi Anda. Ya, terima kasih rekan Mufti. Jadi di akhir Lebaran tahun 2022 ini, salah satu tempat wisata yang ada di Kabupaten Bolang Mongondo Selatan di Sulawesi Utara, banyak warga yang mengunjunginya. Nah, salah satunya itu tempat wisata yang ada di Pantai Dami, namanya Pantai Dami. Ini berada di Desa Kombo Timur, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolang Mongondo Selatan. Nah, pengunjung juga ada pula yang mengunjungi wisata ini itu dari berbagai daerah juga, selain dari warga setempat. Ada pula dari warga Kabupaten Bolang Mongondo Timur, Boltim, dan juga Kabupaten Bolang Mongondo dari Bolmong. Nah, wisata ini juga, ini keindahan yang bisa dinikmati oleh para warga ataupun masyarakat dari luar daerah ini, yakni batu kerikilnya. Jadi sepanjang pantai ini, atau yang biasa dikenal itu bebatuan yang kecil-kecil. Nah, di sepanjang pantai ini dikelilingi oleh batu kerikil tersebut. Nah, para wisatawan juga ini bisa menikmati fasilitas yang lain juga, bisa menikmati perahu yang sudah disediakan oleh para pengelola yang ada di wisata tersebut. Jadi para warga bisa menyewakan atau bisa menyewa perahu tersebut dengan harga 10.000 per orangan, dan warga tersebut akan dibawa mengelilingi Pantai Dami tersebut, rekan Mufti. Nah, kemudian juga biaya masuk ke pantai ini sangat terjangkau sekali, sangat murah, karena pengunjung itu hanya membayar parkiran saja, hanya 5.000 per kendaraan, itu motor, kendaraan beroda 2 5.000, dan untuk kendaraan roda 4 mobil itu harga 10.000. Dan juga hari pertama, semenjak hari pertama dan kedua dan seterusnya sampai akhir Lebaran ini, banyak sekali pengunjung yang mengunjungi tempat wisata ini, tempat wisata Pantai Dami. Bahkan di hari terakhir kemarin itu bisa mencapai ribuan warga, baik warga setempat maupun warga dari luar daerah. Ya, demikian rekan Mufti. Baik, rekan Indra dari Tribun Manado, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Tribuners di Kabupaten Berau boleh jadi terkenal dengan wisata baharinya. Tak hanya itu, ternyata di sana juga terdapat banyak kampung wisata yang juga tidak kalah bagus untuk diketahui oleh masyarakat secara luas. Satu di antaranya yakni wisata air terjun Bawan Batu Kampung Merasa. Wisata air terjun ini seringkali dikunjungi oleh masyarakat yang hendak menginap dan juga berkemping. Tak hanya itu, aliran air yang tidak terlalu deras aman menjadi tujuan wisata keluarga. Di sana pengunjung juga bisa melakukan banyak kegiatan mulai dari mandi di air terjun hingga berfoto bersama dengan keluarga. Selama libur, lokasi ini juga ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan kami, ada Renata Andini dari Tribun Kaltim. Silakan Renata. Baik, terima kasih rekan Mufti di studio. Bahwa benar, selama ini memang Kabupaten Berau terkenal dengan wisata baharinya, tetapi di Kampung Merasa sendiri menawarkan alternatif lain dan juga terdapat potensi wisata di sana. Sebelumnya, Kampung Merasa saat ini memang terkenal sebagai penghasil kakao Kabupaten Berau dan juga masih banyak satwa endemik yang dikelola oleh beberapa NGO di sana. Kemarin lebih tepatnya pada saat hari terakhir Lebaran Idul Fitri, Tribun Kaltim bertemu dengan Kepala Kampung Merasa yakni Afet yang mengatakan bahwa di Kampung Merasa memang masih terus digencarkan digencarkan secara masif kepada masyarakat untuk potensi wisatanya, dan salah satunya yakni air terjun Bawan Batu. Aksesnya ke sana jauh lebih mudah karena untuk menuju ke sana hanya memerlukan waktu sekitar 1,5 jam hingga 2 jam jarak tempuh melewati jalan poros Labanan menuju Kecamatan Kelai dari ibu kota Kabupaten Berau yakni Tanjung Redep. Sebelum masuk lokasinya berada di kanan sebelum masuk ke perkampungan, dan dari depan saja sudah terlihat jalan masuk untuk menuju air terjun Bawan Batu. Lokasinya dikelilingi oleh hutan dan banyak bebatuan, dan wisata ini memang cocok sekali untuk masyarakat yang ingin mencari suasana tenang, dan juga banyak masyarakat yang menggelar tenda di sana saat libur Lebaran. Wilayah air terjun sendiri masih cukup asri dan untuk biaya masuknya tidak dipungut biaya apapun. Saat ini di lokasi sudah disediakan toilet, tempat sampah, tapi pengakuan Yafet sendiri bahwa saat ini belum ada tempat untuk membeli makanan ataupun guide di sana. Jadi masyarakat yang datang ke sana harus membawa bekal tersendiri. Wisata ini juga diakui cocok untuk beberapa masyarakat yang hobi melakukan hiking karena harus melewati bebatuan terlebih dahulu, tapi tetap mudah untuk diakses. Kemarin juga kami sempat berbincang dengan salah satu pewisata, yaitu bernama Firza Zakia, yang mengatakan dia memang baru pertama kali mengunjungi wilayah air terjun di Kampung Merasa dan mengakui pariwisata ini perlu sekali untuk digencarkan dan diberitahu kepada masyarakat, karena Kabupaten Berau tidak hanya terkenal dengan wisata baharinya, dan termasuk wisata yang sangat ekonomis karena belum mendapatkan pungutan biaya apapun. Seperti itu rekan Mufti di studio. Baik, terima kasih rekan Renata atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali Renata. Baik Tribuners, masih banyak informasi menarik yang akan kami sajikan untuk Anda, jadi tetaplah bersama kami di live Tribun Travel Update. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal
itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Baik, terima kasih Tribuners. Anda masih bersama kami dalam live Tribun Travel Update bersama saya, Mufti Fauziah. Kita akan menuju ke informasi selanjutnya. Tribuners, kirap Jakatingkir dan Pesta Ketupat memeriahkan puncak Syawalan di Juruk Solo Zoo. Taman Satwa Taru Juruk atau TSTJ atau dikenal dengan Juruk Solo Zoo ini menggelar kirap Jakatingkir dan
Baik Tribuners, kirap Jakatingkir dan Pesta Ketupat memeriahkan puncak Syawalan di Juruk Solo Zoo. Taman Satwa Taru Juruk atau TSTJ atau dikenal dengan Juruk Solo Zoo ini menggelar kirap Jakatingkir dan Pesta Ketupat sebagai acara puncak Syawalan 2022. Acara yang sempat ditiadakan selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19 ini akhirnya dapat digelar kembali kemarin pada Minggu 9 Mei. Antusias pengunjung Juruk Solo Zoo juga terlihat dari banyaknya pengunjung yang datang berlibur ke tempat wisata di kota Solo ini. Ribuan pengunjung bahkan telah memadati Juruk Solo Zoo sejak pagi hari untuk dapat melihat kirap Jakatingkir dan juga Pesta Ketupat. Seperti apa meriahnya kirap Jakatingkir dan juga Pesta Ketupat di Juruk Solo Zoo akan disampaikan oleh rekan kami ada Ratna dari Tribun Travel dengan informasinya. Silakan Ratna. Ya, terima kasih rekan Mufti. Jadi di penghujung libur Lebaran kemarin, Juruk Solo Zoo menggelar kirap Jakatingkir dan Pesta Ketupat sebagai acara puncak Syawalan pada hari Minggu 8 Mei 2022. Jadi perlu diketahui terlebih dahulu, Juruk Solo Zoo ini lokasinya ada di Jalan IR Sutami, nomor 109 Jepres, Solo, Jawa Tengah. Nah, acara kirap Jakatingkir dan Pesta Ketupat ini dimulai pukul 10 pagi hingga selesai sekira pukul 11 pagi. Nah, dalam acara kirap Jakatingkir hadir pula Wakil Wali Kota Surakarta, Teguh Prakoso, Kepala Dinas Pariwisata Aryo Widiandoko, dan Direktur Perumda Juruk Solo Zoo yaitu Bimo Wahyu Widodo. Nah, dalam kirap Jakatingkir kali ini, Jakatingkir diperankan oleh Bandara Raden Mas Suryo Aditya Nuswantoro yang merupakan putra pengagum pemerintah Keraton Kasunanan Surakarta. Berbeda dari tahun sebelumnya, kirap Jakatingkir di Juruk Solo Zoo tidak menghadirkan atraksi melawan buaya dan penceburan ke kolam. Dikarenakan memang setelah 2 tahun vakum, Juruk Solo Zoo ingin menggelar drama kolosal Jakatingkir dengan sesederhana mungkin, namun tidak mengabaikan tingkat keamanan. Nah, di Pesta Ketupat ini pula ada sebanyak 3.000 ketupat yang dibagikan kepada para pengunjung Juruk Solo Zoo. Sebelum dibagikan, ketupat terlebih dahulu didoakan dan hasil bumi serta ketupat itu tadi dibagikan kepada para pengunjung Juruk Solo Zoo. Nah, sebagian dari pengunjung percaya bahwa menyimpan ketupat dan hasil bumi dari acara kirap Jakatingkir dan Pesta Ketupat ini akan membawa berkah di kehidupan mereka. Nah, sebagai informasi tambahan, selama libur Lebaran kemarin, Juruk Solo Zoo buka mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore dengan harga tiket masuk Rp25.000 per orang. Harga tiket masuk ini berlaku untuk pengunjung dengan tinggi badan di atas 80 cm. Untuk pengunjung yang membawa kendaraan pribadi seperti sepeda motor maupun mobil, dikenakan tarif parkir Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp8.000 untuk mobil. Nah, selain itu juga, karena kemarin itu merupakan penghujung libur Lebaran, ada banyak atraksi seperti reog yang juga memeriahkan puncak Syawalan di Juruk Solo Zoo. Dan itu juga Baik, terima kasih untuk Ratna atas informasi Anda. Lantaran terhalang dengan sinyal, kita akan menuju ke informasi selanjutnya. Tribuners, Res Area Kilometer 260B, Banjarratma, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Ini memiliki fasilitas yang dirasa menarik perhatian masyarakat. Pasalnya, di sana ada fasilitas wahana bermain. Lokasi ini juga pas untuk wisata bagi warga lokal, sembari menghabisi waktu libur. Selain memiliki fungsi sebagai tempat singgah, lokasi
lokasi ini juga kerap dinyatakan warga lokal sebagai tempat wisata. Di rest area ini memiliki beragam jenis fasilitas permainan yang disediakan. Tidak hanya itu, terdapat pula wahana istana bermain anak-anak yang bisa dikunjungi. Pastinya lokasi ini pas dijadikan tujuan liburan bersama dengan keluarga. Lengkapnya Tribuners akan disampaikan oleh rekan kami, ada Randy Rutama dari Warta Kota dengan informasinya. Silahkan Randy. Ya, terima kasih rekan Mufti. Kali ini saya Nanda Putra yang menjelaskan terkait rest area kilometer 260B Banjaratma, Kabupaten Brebes. Yang dimana menurut Dina Yunanda selaku Direktur Utama Pengelola rest area, tempat ini selain dimanfaatkan untuk tempat peristirahatan bagi para pengendara dan para pemudik, tempat ini juga dimanfaatkan oleh warga lokal sebagai tempat wisata, yang dimana tempat ini sebelum masa mudik juga sudah ramai dikunjungi oleh warga lokal sekira hari Sabtu dan Minggu. Yang dimana tempat ini memiliki beragam fasilitas, tidak hanya wahana bermain, melainkan pengunjung dimanjakan juga dengan fasilitas seperti tempat refleksi pijat, terus pusat perbelanjaan batik, pusat perbelanjaan makanan, dan serupanya. Namun, tempat ini juga kerap kali dijumpai dan ramai di bagian wahana bermainnya, di mana terdapat wahana bermain, yakni terdapat 4 wahana bermain. Yang pertama terdapat serodotan prosotan, yang dimana wahana bermain ini memiliki ketinggian lebih kurang 10 meter. Nantinya pengunjung yang menikmati fasilitas ini dikenakan biaya 25.000 untuk 2 kali merosot atau 2 kali melakukan permainan. Dan tempat kedua yakni terdapat jembatan goyang, yang dimana harga untuk masuk ke fasilitas ini yakni dikenakan biaya 25.000 rupiah. Untuk selanjutnya terdapat wahana beca mini, yang dimana dikenakan biaya 15.000 rupiah untuk jangka waktu 15 menit. Dan yang terakhir terdapat wisata fasilitas wahana bermain, yakni istana boneka anak-anak, yang dimana dikenakan biaya 15.000 dengan jangka waktu sepuasnya. Ya, menurut pengakuan para pengunjung juga membenarkan hal tersebut, bahwa fasilitas di KM 260 ini selain dimanfaatkan untuk tempat istirahat, juga dimanfaatkan warga lokal untuk menjadi tempat wisata di akhir pekan. Hal tersebut juga disampaikan salah satu pengurus atau pengelola rest area 260 yang mengatakan bahwa tempat ini saat Lebaran sempat membludak, yakni dengan total pengunjung lebih kurang 15.000 pengunjung, yang dimana berasal dari pemudik dan juga warga lokal. Namun, untuk 15.000 pengunjung tersebut didominasi dari warga lokal yang menghabiskan waktu libur selama Lebaran. Seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk terkait wahana bermain di 260 ini, Mufti. Baik, terima kasih atas informasi dan juga laporan Anda, dan selamat bertugas kembali. Siap. Baik Tribuners, pada hari terakhir libur Lebaran, sejumlah objek wisata di Kota Palopo, Sulawesi Selatan diserbu oleh pengunjung. Salah satu objek wisata yang ramai dikunjungi adalah pemandian alam Latupa Palopo. Lokasi ini ramai wisatawan dari luar maupun dalam kota. Banyak juga masyarakat yang memilih untuk menghabiskan akhir pekan di libur Lebaran kali ini dengan berwisata. Berbagai wisata seperti alam hingga lainnya sengaja dipilih. Dan informasi tersebut juga akan disampaikan oleh rekan kami, ada Arwin Ahmad dari Tribun Timur dengan informasinya. Silakan Arwin. Ya, rekan Miftah dan Benar, terima kasih. Jadi dapat kami laporkan hari terakhir libur Lebaran tahun 2020 ini, sejumlah objek wisata di Kota Palopo ramai pengunjung atau disebut pengunjung. Salah satunya adalah objek wisata andalan, yaitu pemandian alam Latupa yang terletak di Kelurahan Kajang, Kecamatan Kajang, Kelurahan Latupa maksud saya, Kecamatan Kajang, Kota Palopo.
Nah, pantauan kami hari Minggu 8 Mei kemarin, lokasi ini ramai dikunjungi. Pengunjung yang datang itu berasal dari luar dan juga adalah kota. Hanya di Ratupa, sejumlah objek wisata lain di Kota Palopo juga seperti kondisi yang sama. Begitu rekan Mufti. Baik, terima kasih rekan Arwin Ahmad dari Tribun Timur atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali rekan Arwin. Baik, Tribuners, memperingati Hari Lebaran Ketupat, sejumlah daerah mengadakan roah atau doa dan zikir bersama. Sama halnya seperti di wilayah Lombok. Kegiatan ini dilakukan untuk meminta keberkahan dan juga berdoa bersama agar bisa dipertemukan kembali dengan Ramadan di tahun depan. Roah Lebaran Topat secara rutin dilakukan setiap tahun sepekan setelah Hari Raya Idul Fitri. Diartikan pula oleh warga Lombok sebagai lebaran bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa Syawal. Setiap warga nantinya masing-masing juga akan membawa satu dulang atau nampan berisikan sajian ketupat beserta dengan lauknya. Setelah zikir dan doa dilakukan, lantas warga akan mengkonsumsi dulang yang telah dibawa ke masjid tersebut. Bagaimana kemeriahannya akan disampaikan rekan kami, ada Patayatul Wahidah dari Tribun Lombok dengan informasinya. Silakan Wahidah. Iya, rekan Mufti, benar sekali. Di Lombok sendiri ada tradisi yang disebut dengan Roah Lebaran Ketupat. Roah Lebaran Ketupat ini berlangsung pagi hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah saat Hari Lebaran Topat yang diadakan sepekan setelah Hari Raya Idul Fitri berlangsung. Jadi di setiap daerah di Lombok tradisi roah ini maksud saya berbeda cara penyelenggaraannya. Untuk di Desa Karangbaru sendiri, Desa Karangbaru, Kota Mataram, warga yang datang ke masjid untuk mengikuti roah atau zikir dan doa bersama ini diwajibkan untuk membawa satu dulang atau nampan berisikan berbagai menu makanan, yakni topat, ketupat, kemudian ada juga menu-menu pendukung seperti opor, makanan khas Lombok lain seperti pelecing, pelalah tempe, pelalah ayam yang nantinya akan dikonsumsi setelah melakukan zikir dan doa bersama. Lain halnya dengan yang dilakukan di Desa Kayangan. Warga tidak diwajibkan untuk membawa dulang, tetapi seluruh warga di desa tersebut akan mengumpulkan dulang di masjid yang nantinya siapa saja bisa memakan dulang tersebut. Sama halnya dengan di Karangbaru, di Desa Kayangan, dulang itu sendiri akan dikonsumsi setelah doa dan zikir bersama dilakukan. Tradisi ini memang dilakukan setiap tahunnya, dan saat ini kemeriahannya mulai terasa kembali setelah sempat sepi selama 2 tahun terakhir akibat pandemi COVID-19. Tetapi sekarang tahun ini bersyukurnya bisa kembali diadakan dan diikuti oleh banyak warga. Kemudian setelah melakukan doa, biasanya satu dulang akan dikonsumsi oleh beberapa orang, dan beberapa orang itu bukan satu keluarga, tetapi warga maupun tetangga mengkonsumsi dulang yang dibawa itu secara bersama-sama. Hal inilah yang kemudian disebutkan oleh Fatahul Aziz, salah satu remaja masjid dari Desa Kayangan, yang mengatakan bahwa kegiatan ini sebagai salah satu ajang untuk menjalin silaturahmi. Selain itu, kegiatan ini pula menjadi wadah bagi warga untuk berdoa bersama dan berzikir untuk meminta keselamatan dan keberkahan agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun depan. Demikian Mufti. Baik, terima kasih rekan Wahidah dari Tribun Lombok atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali Wahidah.
Baik Tribuners, kita akan menuju ke informasi terakhir. Ada berwisata ke suatu daerah ini tak lengkap rasanya bila tak mengenal dan juga menikmati budaya yang ada di daerah tersebut. Satu di antaranya adalah mengenal permainan tradisional. Di Desa Kulati, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, ini ada permainan tradisional yang menarik. Namanya adalah permainan bulu gila. Bulu gila ini mirip dengan permainan bambu gila rakyat Maluku. Tak seperti zaman dahulu, permainan bulu gila ini hanya dapat dinikmati bila dalam gelaran besar seperti pada perayaan festival Potapaki. Dalam pelaksananya, bulu gila ini memerlukan 7 orang pria kuat untuk menenteng bambu. Nantinya, pawang juga akan membacakan mantra untuk memanggil roh para leluhur sehingga memberikan kekuatan mistis kepada bambu tersebut. Dan Tribuners, informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Husni Hussein dari Tribun News Ultra dengan informasinya. Silakan Husni. Ya, baik rekan Mufti, bahwa betul gelaran dari pesta adat di tepatnya yang berlangsung di Desa Kulati, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Ini merupakan gelaran tiap 3 tahunan sekali yang dimana dikemas dalam sebuah festival yang disebut dengan Festival Potapaki. Nah, dalam Festival Potapaki ini disebutkan tadi rekan Mufti bahwa ada beberapa gelaran pesta rakyat. Halo rekan Husni, dirangkaikan. Bisa nyalakan mic-nya terlebih dahulu? Silakan rekan Husni. Ya, betul rekan Mufti apa yang disampaikan tadi bahwa memang gelaran pesta rakyat yang berlangsung cukup meriah, tepatnya berada di Desa Kulati, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, maksud kami Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, saat kami menyambangi pesta rakyat di desa setempat, cukup ramai dikunjungi oleh warga sekitar dan juga pengunjung wisatawan yang memang wisatawan telah datang di Kabupaten Wakatobi ini. Dan di kesempatan yang sama kami juga sempat berbincang-bincang dengan Kepala Desa selaku penanggung jawab dari pesta rakyat gelaran tiap 3 tahunan sekali yang dikemas dalam festival ini, rekan Mufti. Dan ia menyampaikan bahwa memang permainan tradisional bubu gila atau bambu gila ini hampir mirip, bahkan mirip dengan permainan yang ada bambu gila di Maluku, rakyat Maluku. Kemudian ia juga menyampaikan bahwa permainan bambu gila ini awalnya dibawa oleh ketua dari rakyat Maluku yang merantau, maksud kami dari ketua di Wakatobi yang merantau di Kepulauan Maluku, kemudian dibawa ke Kabupaten Wakatobi untuk dibawa kembali. Demikian rekan Mufti, kembali di studio. Baik, terima kasih rekan Husni Hussein dari Tribun News Ultra atas informasi Anda. Dan Tribuners, ada pula informasi dari Kepala Desa bernama Laode Burhanuddin. Berikut informasinya untuk Anda. Gelarannya usai perayaan Hari Raya Idul Fitri. Nah, apa memang seperti ini atau gimana Pak? Ya, jadi yang 10 botol setengah tadi kelompok berapa? Ini adalah seperti tadi, semacam berembuk, tapi nuansanya 10 botol setengah yang sudah ada di panitia ini kelompok berapa? Masyarakat Kulati yang ada di lokal dan masyarakat Kulati yang ada di rantau. Jadi semua masyarakat Kulati yang ada di rantau yang ada kaitannya dengan Kulati itu kemudian di momen-momen Lebaran ini yang biasanya merindukan kampung halaman, sehingga yang dipertunjukkan itu adalah permainan tempo dulu yang menjadi memori untuk perantau-perantau. Seperti tadi bambu-bambu. Ini kelompok gelarnya berapa hari? 9, berapa botol? Kalau hari 14, kelompok 9 kemarin itu dari 14 botol. Tanggal 19, tanggal 17 Ramadan. Jadi kalau di bulan puasa itu biasanya kegiatan lomba-lomba yang kelompok semua ya. Setelah kemudian Lebaran ya pertunjukan yang ada memerlukan kegiatan fisik yang sudah di luar bulan puasa. Berarti ini selesai Lebaran sampai tanggal? Hari ini insya Allah sampai besok puncak. Oh, sampai besok puncaknya.
Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Dan jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mufti Fauzia, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.